Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayup-sayup terdengar suara seorang dengan nada khasnya mengucapkan salam lewat pengarah suara masjid sebanyak 3 kali. Alunan salamnya yang riuh karena tertiup angin terdengar menyayat hati. Kabar duka itu menyeruak di udara, menyebar ke sudut-sudut gang kampungku yang tengah diguyur hujan sore itu. Suara gemericik air hujan yang tak kunjung reda dari pukul 4 sore tadi seolah menyumbat gendang telingaku, membuatku tidak bisa menangkap pesan selanjutnya dari toa Masjid Abu Salam yang berdiri dengan megah di seberang kebun, tepat di depan rumahku. Aku yakin suara itu adalah milik Pak Johar, marbot di masjid kami. Suaranya hanya akan berkumandang manakala ada warga kampung kami yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suara Pak Johar samar terdengar dari kejauhan. Ternyata benar apa yang aku duga. Seseorang telah meregang nyawa di sore yang dingin ini. Tapi siapa yang meninggal? Aku sedikit menggerutu gara-gara gemuruh hujan yang kian melebat. Kabar kematian itu menjadi kabur, sehingga dengan spontan kedua kakiku memaksaku menghambur keluar rumah, berharap mendapat suara yang lebih jelas. Hujan deras sore ini seolah tidak memperdulikan rasa penasaranku tentang siapa yang mendapat giliran dijemput paksa oleh sang semesta. Sejurus kemudian, kuedarkan pandanganku ke seliling. Tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah. Rupanya, hembusan hawa dingin serta hujan deras kali ini benar-benar memaksa seluruh warga kampung untuk tetap mendekam di rumah mereka masing-masing. Berbeda dengan hari-hari biasa, di saat ada kabar duka tentang kematian, biasanya warga kampung langsung berhamburan keluar untuk segera melangkahkan kaki menuju rumah duka. Tapi keadaan kali ini sungguh sangat berbeda dengan biasanya. Dinginnya cuaca seakan membukukan langkah kaki warga di kampung kami. Warga kampung rata-rata lebih memilih untuk bersembunyi di dalam rumah dengan selimut yang tebal dan hangat. Lagian siapa pula yang mau keluar di cuaca sedingin ini? Andai bukan karena tuntutan kewajibanku sebagai pemandi jenazah, aku pun malas pergi keluar rumah, gumamku dalam hati. Segera aku balikkan badanku kembali ke dalam rumah, menghindari terpaan angin yang menghamburkan air hujan. Perlahan kututup daun pintu dengan sangat rapat. Seketika itu senyap pun tiba. Tidak berselang lama, tiba-tiba tok 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 tok. Assalamualaikum, teriak seseorang sambil mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati agar ikhlas menjalani keadaan ini. Aku yakin orang yang sekarang berada di balik pintu itu adalah salah satu kerabat dari orang yang meninggal tadi diumumkan di masjid. Dan sebagai seorang pemandi jenazah, sudah tugasku menyambut tugas ini dengan lapang dada. Namun entah kenapa, untuk kali ini sulit bagiku menata hati dan menjernihkan pikiran. Pasalnya, sebagai seorang pemandi jenazah, akhir-akhir ini aku sering mengalami berbagai kejadian di luar nalar manusia. Tidak berselang lama, langsung kubukakan pintu untuk memastikan siapa yang datang. Tampak seorang laki-laki dengan rambut sebahu, mengenakan kaos berwarna kuning melekat dengan kulitnya karena basah diguyur hujan. "Permisi Kang, Akang sudah ditunggu di RT 5.
ujar lelaki itu tanpa basa-basi. Sepintas kuperhatikan lelaki tersebut dengan lekat. Soalnya sebagai warga kampung yang sudah lama tinggal di sini, terus terang baru kali ini aku melihatnya. Maaf Kang, Akang siapa ya? Perasaan saya baru melihat Akang. Kulontarkan satu pertanyaan kepadanya. Saya asli warga sini Kang, putranya Ibu Ijo di RT 5. Tapi sudah 15 tahun dirantau orang. Baru seminggu ini saya pulang kampung ke halaman. Jawabnya dengan logat Sunda yang agak sedikit panjang lebar. Maaf Kang, yang meninggal siapa ya? Yanto Kang, orang RT 5. Ya sudah, atuh saya duluan ya Kang, lanjutnya. Dia tampak sedikit terburu-buru. Iya Kang, silakan. Sambil agak sedikit mengingat-ingat, kupersilakan lelaki berbaju kuning itu berangkat lebih dulu. Dengan sekilas dia pun lenyap dari pandangan. Mungkin karena dia berlari. Tidak berselang lama, seiring saat aku mempersiapkan diri, hujan pun mulai reda. Sekitar pukul 17.40 sore menjelang maghrib, kuayunkan langkah kaki menyusuri jalan becek yang gelap selimut kabut. Setapak demi setapak, langkah kaki mengantarku sampai tiba di sebuah rumah bilik di pinggir sawah yang terdapat bendera kuning. Tak banyak orang di sana. Mungkin hanya beberapa kerabat si mayat serta segelintir tetangga yang dekat saja. Kedatanganku di tempat itu hanya disambut tatapan datar para pelayat serta tangisan pilu seorang wanita tua yang baru saja ditinggal mati oleh anak sulungnya. Tak sedikit pun ucapan salamku menjeda tangis sedihnya kala itu. Ku coba untuk sedikit menenangkan dengan beberapa nasihat tentang sabar dan keikhlasan. Tapi usahaku tak membuahkan hasil. Kesedihannya yang terlalu dalam tak mampu kurai dan kuangkat ke alam sadar. Kemudian ku minta segelas air untuk kutiupkan doa di dalamnya, berharap agar sang ibu segera tenang. Selanjutnya segera kuhampiri sesosok tubuh yang terbujur kaku di tengah ruangan yang tertutup kain jaring. Kain penutup itu tampak basah, membuatku menerka-nerka. Mungkin sosok di hadapanku ini mati di luar rumah ketika hujan turun tadi. Perlahan kubuka kain penutup wajahnya. Tampaklah rambut basah serta dahi yang pucat pasi. Terus kusingkap penutup itu sampai di bagian alis dan matanya, yang masih sedikit terbuka. Aneh. Aku merasa tidak asing dengan apa yang kulihat. Padahal aku tak mengenal sedikitpun sosok Yanto yang sedang terbujur di depanku. Tapi anehnya, dadaku mulai berdetuk kencang. Rasa bingung dan takut perlahan menjalar ke seluruh tubuhku, membuat tanganku sedikit gemetar. Akan tetapi, aku masih belum yakin. Maka kusibak sempurna kain jari tersebut dari wajahnya. Astagfirullah, aku terlonjak kaget, membuat semua orang yang ada di ruangan itu ikut terkejut. Lantas mereka pun seolah berebut tanya perihal kekagetanku tadi. Maaf Pak, Bu, saya kaget sebab mata almarhum masih kebuka, jawabku sekenanya. Sekali lagi maaf ya Pak, Bu, lanjutku. Terus terang, aku sempat merasa sangat malu, karena tidak sepantasnya bagiku merasa takut hanya karena melihat mata mayat yang masih terbuka. Tapi apa boleh buat, aku sengaja berbohong sebab aku tak ingin orang beranggapan macam-macam gara-gara apa yang sebenarnya aku alami. Terserah mau percaya atau tidak, aku sangat yakin bahwa sosok yang sekarang berbaring kaku di hadapanku ini adalah sosok yang sama dengan yang tadi menjemputku dalam keadaan basah kuyup, berambut gondrong sebahu, serta mengenakan kaos berwarna kuning, persis yang dikenakan mayat ini. Percakapanku dengannya sebelum berangkat tadi sangat cukup untuk melekatkan gambaran sosoknya di ingatanku. Aku tak mungkin lupa, tapi aku masih penasaran. Kutanyakanlah langsung tentang Yanto kepada keluarganya. Dan ternyata jawaban tentang Yanto sama persis seperti apa yang kudengar dari sang penjemput tentang siapa dirinya tadi. Aku tertegun sebentar, sedangkan jasad Yanto masih terbaring menunggu untuk dimandikan. Terlihat beberapa orang di luar rumah sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk proses pemandian jenazah. Sedangkan sebagian lagi
berpamitan untuk berangkat ke masjid karena azan maghrib akan segera berkumandang kira-kira 10 menit lagi. Merasa tanggung, kurai kain putih dalam bungkusan plastik yang masih terlipat dengan rapi. Kemudian dengan bantuan Pak Sukri dan Ketua RT setempat, sebelum kupotong menjadi beberapa bagian, kubentangkan kain putih tersebut di atas jasad Yanto untuk memastikan ukuran. Tak sampai 10 menit, busana kematian itu telah selesai kurancang, disusul kemudian dengan berkumandangnya azan. Sebentar aku pamit kepada keluarga almarhum Yanto untuk menunaikan panggilan sholat. Kulangkahkan kakiku menapaki pematang sawah. Tanah yang kupijak untuk menuju musola ternyata cukup licin. Beberapa kali aku hampir tergelincir. Bahkan sesekali, sendal yang kupakai beringsek kuat ke dalam tanah yang lengket membuat langkahku terasa berat. Untunglah tak kutemui kejanggalan baru yang aku alami. Tetapi jujur saja, mayat lelaki berambut gondrong itu terus saja menghantui pikiranku. Bahkan sampai terbayang-bayang dalam sholat. Sholat maghribku kali ini jauh dari kata khusyuk. Setelah sholat maghrib, aku kembali ke rumah jenazah untuk segera berhadapan dengan jenazah Yanto. Tubuh tanpa ruh itu kini terbaring di atas ranjang pemandian di halaman rumahnya. Ranjang itu dilingkupi dengan kain penutup berwarna hitam, membentuk ruang terbuka seluas 2x3 meter persegi. Sekarang aku sudah berada di dalamnya untuk memandikan jenazah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengawali tugas ini sambil membaca bismillah. Dengan dibantu oleh 3 anggota keluarganya, kulepaskan terlebih dulu kaos kuning serta celana hitam panjang yang masih melekat di jasadnya yang kurus. Sesekali kutatap wajah pucat itu dengan penuh rasa was-was. Dalam memandikan jenazah, selalu kupastikan jenazah dalam keadaan bersih dari kotoran terlebih dahulu. Barulah setelahnya, kubacakan niat memandikan jenazah. Kemudian sembari kusiramkan air ke jenazah Yanto, kusarankan semua yang ikut memandikan untuk turut mengiringi sambil berselawat kepada Kanjeng Nabi. Mulai dari bagian kepala kusiramkan air suci mensucikan sampai ke ujung kaki. Tetapi air itu belum sepenuhnya membasahi sekujur tubuh si mayat. Karena itu, kupersilakan anggota keluarganya meneruskan proses pemandian selanjutnya. Dari sini tugasku hanyalah memberi instruksi tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Namun demikian, sekiranya ada yang dirasa kurang sempurna, aku pun langsung turun tangan untuk menyempurnakannya. Alhamdulillah, tugas pertama yang menjadi kewajiban orang hidup terhadap yang sudah meninggal akhirnya selesai tanpa terjadi suatu kejanggalan. Sesudah dimandikan, tubuh kaku itu tampak segar dan wangi. Sembari menunggu jenazah itu dikeringkan, kubasuh tanganku dengan bersih. Tak kusisakan barang sedikit pun. Bau wangi kapur barus yang menempel di tanganku. Kang, maaf, mohon bantuannya. Tolong gotong ke dalam rumah. Terserah mau sama siapa aja, seru Pak RT dengan suara nyaring tapi tetap sopan meminta bantuan. 2 orang pelayat beranjak dari tempat duduknya. Mereka hendak membantu Iwan dan Pak RT menggotong jenazah kakaknya. Tubuh kosong Yanto mulai diangkat. Cukup sekali seumur hidup, dia berbaring di atas ranjang kematian yang dingin itu. Demi memberi arahan, segera aku percepat langkah kaki sedikit beralih kecil untuk mendahului 4 laki-laki yang nampak kesulitan menggotong jenazah. Rupanya, sendal basah yang bercampur tanah, ditambah beceknya halaman rumah, membuat mereka harus berhati-hati menapakkan kaki di jalanan yang licin. 1 meter lagi aku sampai di depan pintu masuk. Tiba-tiba, aku merasa ada hembusan yang menabrak dari belakang. Sontak kepalaku menoleh tetapi tak ada apapun. Ah, sudahlah. Hatiku mencoba mengabaikannya. Sesampainya aku di dalam rumah, tampak sesosok tubuh memujur kaku masih tertutup kain jarik. Tunggu, bukankah tadi aku sudah memandikan jenazah Yanto? Dan jenazahnya sedang digotong dari tempat pemandian ke sini. Sontak aku terkejut kaget. Lalu dengan detuk jantung yang berdetuk dengan sangat kencang, serta perasaan yang bercampur aduk tak menentu, aku langsung berlari keluar. Keadaan di luar ternyata masih sepi, yang membuat kedua lututku terasa lemah seolah tak bertulang. Rasa takut yang berkacamuk dalam hati semakin cepat menjalar ke sekujur tubuhku.
Jadi jenazah siapa yang tadi kumandikan? Dan yang membantuku juga siapa? Tanyaku dalam hati. Aku berusaha mengusir rasa takut yang teramat sangat. Setidaknya hanya kalimat zikir yang mampu kuucap. Sekilas aku teringat pesan Bapak. Nak, kalau kamu dalam keadaan takut, bacalah syahadat dan selawat 3 kali sambil berjongkok, ucapnya. Dan tidak lama berselang, para pelayat pun mulai berdatangan. Dan mereka mendapatiku sedang terjongkok lemas bersandar di pintu. Kejadian barusan, walaupun hampir membuatku syok, tetapi sebisa mungkin, aku harus merahasiakannya. Aku harus amanah. Menjaga citra seseorang termasuk yang sudah meninggal adalah kewajibanku. Dan lagi, jangan sampai hal tersebut mengacaukan suasana duka yang sedang menyelimuti keluarga kecil ini. Lagi pula tidak mudah membuat orang agak percaya. Opini mereka bisa jadi bermacam-macam. Aku sadar pengalamanku yang tadi terlalu sulit untuk dicerna logika. Bisa-bisa mereka yang apatis mungkin akan menganggapku sedang mencari sensasi. Namun yang membuatku semakin tidak mengerti adalah kenapa semua orang mendadak tiba-tiba menghilang. Maksudku, siapakah sebenarnya mereka ikut terlibat dalam memandikan jenazah Yanto tadi? Dan mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan jenazah siapa yang tadi kumandikan? Sedangkan jenazah Yanto yang di dalam rumah belum dimandikan sama sekali. Apakah aku berhalusinasi? Gumamku dalam hati. Kutempelkan tanganku ke hidungku untuk mencium aroma kapur barusan tadi. Ternyata bau itu masih melekat kuat di tanganku. Kejanggalan tadi terlalu nyata untuk dibilang halusinasi. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi? Sudahlah, gumamku dalam hati. Lebih baik aku memilih bungkam tentang masalah ini. Pak pemandian jenazah, kenapa malah jongkok di depan pintu? Ayo atuh masuk ke dalam, seru seorang kakek dengan suaranya yang parau. Tiba-tiba menepuk pundakku dari arah belakang. Sedikit tersentak, aku pun menoleh. Ternyata beliau adalah Abah Tarjo, kakeknya Iwan dan Yanto yang sudah sering sakit-sakitan. Iya bah, mangga, balasku terbata-bata. Fokusku tak mau lepas. Tatapanku melekat pada sosok di balik kain jarik itu. Dari sekian banyak jenazah yang kumandikan, baru kali ini aku merasa ketakutan. Dia selalu ingin berkomunikasi denganku, tetapi dengan cara yang berbeda, seperti ada misteri yang harus kupecahkan. Sambil memejamkan mata, kuhela napas panjang-panjang. Tubuhku lunglaiku dari dalam, namun dari luar, aku harus bersikap wajar. Hanya orang pintar saja yang akan mengerti tentang kejadian ini. Dan aku tahu harus menghubungi siapa. Tetapi itu nanti. Tugasku sekarang adalah memandikan jenazah Yanto untuk yang kedua kalinya, menurut versiku. Tak berselang lama, seseorang lelaki muncul di mulut pintu. Dia memberitahukan bahwa drum plastik besar sudah terisi penuh dengan air. Dan segala persiapan untuk mandi sudah disiapkan. Menandakan segala persiapan memandikan jenazah sudah siap. Jasad lelaki itu pun diangkat oleh 3 orang, lalu dibaringkan di atas ranjang pemandian yang ternyata masih kering. Padahal aku yakin betul, tempat itu telah digunakan tadi olehku. Hal itu menyebabkan rasa takut tiba-tiba menergalku. Perlahan tapi pasti, rintik air dari langit mulai turun, membuat para pelayat mulai berhamburan. Namun beberapa orang masih memilih bertahan di tempat duduknya. Meski sebagian bersegera mencari tempat untuk berteduh dari guyuran hujan. Akan tetapi hujan turun semakin deras, seolah tak mengizinkan seorang pun untuk tetap duduk di deretan kursi yang telah disediakan. Beruntung, mereka masih bisa berlindung di tempat lain. Sedangkan aku bersama 3 orang yang membantu memandikan, aku terpaksa mandi air hujan bersama dengan mayat Yanto. Namun tugas adalah tugas. Ini bukanlah kali pertama aku terpaksa menjalankan kewajiban di bawah guyuran hujan. Tetapi pengalaman kali ini memang sedikit berbeda. Di saat aku sedang membersihkan jenazah Yanto, tiba-tiba duar dan umpan guntur menyentak suasana duka kala itu. Disusul dengan teriakan para wanita dari dalam. Karena bersamaan dengan suara guntur tadi, listrik pun ikut padam, menciptakan kegaduhan yang menarik perhatian semua orang. Sementara itu tanpa sengaja,
Aku menjatuhkan ketel penuh berisi air tepat di wajah Yanto. Sontak saja hal itu membuat panik seraya beristighfar berkali-kali karena terkejut bercampur takut dan rasa bersalah. Segera aku berjongkok, merogoh-rogoh di bawah ranjang dalam keadaan gelap gulita. Namun ketel itu tak kunjung ketemukan. Namun tiba-tiba, aku merasakan genggaman dingin di sekitar pergelangan tangan. Sontak ku tarik tanganku dengan cepat. Lantas kemudian, kepalaku terantuk besi pinggiran ranjang pemandian yang membuatku mengadu kesakitan. "Kenapa, Kang?" tanya salah seorang yang ikut memandikan. Entah siapa itu. Aku tak dapat memastikan karena keadaan gelap. "Nggak mau, nggak apa-apa," jawabku berpura-pura. Padahal hatiku sedang digerayangi rasa takut. Keadaan masih sangat gelap gulita, menahan kami dari tugas yang tak kunjung selesai ini. Sampai akhirnya, gemuruh mesin genset dari pinggir rumah pun terdengar. Satu persatu lampu mulai menyala. Kami berempat mulai melanjutkan kewajiban selama memandikan jenazah Yanto. Mayat Yanto tampak berguncang-guncang karena basuhan tangan kasar yang sekali aku ingatkan agar sedikit memperlakukannya dengan lembut. Alhamdulillah, selesai sudah tugas yang cukup melelahkan ini. Mayat Yanto kemudian diangkat sekalian dengan ranjangnya ke tempat yang aman, karena guyuran hujan menyulitkan para pemandi jenazah untuk menyeka tubuhnya. Sejenak kemudian, tubuh kaku itu digotong ke dalam rumah untuk dikafani. Kali ini, tugas tersebut dilakukan oleh orang lain, karena kondisiku tidak memungkinkan untuk mengerjakannya. Melihatku dalam keadaan basah kuyup, seorang warga bernama Agus menawariku untuk meminjam baju miliknya. Kebetulan, rumah Agus hanya berjarak 10 meter dari TKP. Aku pun berganti pakaian di rumahnya. Tak terasa azan Isya berkumandang dari toa masjid Abu Salam. Setelah selesai mensolat jenazah, kami kembali pamit untuk menunaikan sholat Isya. Sebagian orang berangkat ke musola terdekat, sebagian lagi pergi ke Masjid Agung yang lokasinya di tengah kampung, dan tentu saja ada yang memilih pulang ke rumah masing-masing. Karena waktu itu hujan sudah mulai berhenti. Aku sendiri lebih memilih sholat di masjid tengah kampung, yaitu Masjid Abu Salam, sekalian pulang untuk mengganti pakaian. Karena rumahku memang tidak jauh dari rumah suci tempat berjamaah warga kampung kami. Menurut rencana, jenazah Yanto akan dimakamkan malam ini juga. Berarti malam ini pun aku harus kembali ke rumah itu. Setelah mengganti pakaian, mandi, dan melakukan sholat Isya, aku pun kembali ke rumah Yanto. Setelah sampai di rumah Yanto, aku pun harus menunggu, karena kuburan Yanto belum pula selesai digali. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mungkin para penggali kubur terkendala keadaan tanah yang lengket, selepas hujan yang baru reda tadi. Setengah jam kemudian, muncullah seseorang sambil lari tergopoh-gopoh, membuat semua mata tertuju padanya. Yang ternyata itu Mang Amin, seorang penggali kubur, yang memberitahu bahwa kuburan Yanto sudah selesai digali. Tanpa berlama-lama lagi, jenazah Yanto diangkat bersama-sama ke pemakaman. Jasad Yanto akan dikuburkan di sebelah selatan area pemakaman, kira-kira 15 meter dari sebuah makam dengan ukuran yang tak lazim. Karena panjangnya mencapai hampir 2,5 kali lipat ukuran makam pada umumnya. Warga kampung kami menyebutnya dengan nama makam panjang. Itulah sebabnya kampung halamanku ini dinamai makam panjang. Pukul 11 menjelang tengah malam, jenazah si Yanto telah selesai dikebumikan melalui proses pemakaman yang cukup singkat, karena waktu itu sudah tengah malam. Setelah pemakaman Yanto selesai, semua orang keluar dari komplek pemakaman. Semua orang mulai berpencar, berpisah arah oleh tikungan menuju jalan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.